Oke teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ridwan Bintang ya, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai cambium. Nah ini bahan yang ketiga ya. Dari konten sebelumnya saya sudah melakukan perawatan pada bonsai kelapa. Nah ini masih seputaran bonsai kelapa yang akan saya lakukan perawatannya dari beberapa koleksi yang ada di tempat saya. Nah ini juga termasuk dari jenis patoknya medium ya, tidak terlalu besar juga, tapi lebih besar dari bahan-bahan yang sebelumnya ya, yang saya proses yang dua di video sebelumnya. Ini agak lebih besar sedikit, cuman ini kalau nggak salah pernah saya bongkar juga untuk bahan batoknya, dan sama ya, satu bibit dengan bahan yang ini, tidak terlalu besar juga. Untuk batoknya bisa dikatakan batok medium, cuman agak bulat ya, agak bulat untuk bahan yang ini. Nah kali ini saya akan melakukan perawatan sama seperti perawatan-perawatan sebelumnya. Ini juga sekaligus kita mereview dari beberapa koleksi yang ada di tempat saya ya. Nah seperti ini yang harus kita selalu konsisten melakukan perawatan. Setidaknya kita mengontrol ya untuk pertumbuhan, dan kalau ada hama di bagian daunnya seperti ini dibalik di belakang daunnya. Nah ini banyak sarang-sarang semut seperti ini. Nah jadi si semut itu membawa media, nah membuat sarang di belakang daun ini karena ada kutu putih ya, karena ada kutu putih. Nah seperti ini di sela-sela pelepah. Nah ini membuat sarang ya, membuat sarang. Nah ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan. Nah ini pada perkembangan, nah itu ada kutu putih di bagian belakang. Nah putih seperti ini sangat berpengaruh untuk perkembangan pertumbuhan si bonsai kelapa itu sendiri ya, terutama kalau tumbuh. Nah seperti ini, kalau bukan tumbuh, kalau bikin sarang itu di tunas muda seperti ini juga menghambat, bahkan bisa menyebabkan gosong pada tunas muda ya, gosong dan layu, mati juga ya kalau dibiarkan. Nah kita harus sering mengontrol seperti ini. Setidaknya kalau kita tidak melakukan perawatan, kita mengontrol ya, membuang apa yang bisa mengganggu pertumbuhan si bonsai kelapa itu sendiri ya, supaya pertumbuhannya tetap subur ya. Oke, seperti biasa saya biasa melakukan perawatan programan. Mohon dukungannya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya dari teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya. Mudah-mudahan konten yang saya share ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, mengedukasi ya. Ini juga bisa menjadi hobi yang menjadi investasi ya. Kita itu merawat bonsai itu di samping hobi juga bisa jadi investasi ya. Tidak sedikit dari teman-teman kita punya programan bonsai hanya sekedar hobi, tapi tidak sangka-sangka ya bisa menghasilkan uang juga ya. Nah mudah-mudahan hobi kita itu bisa mendapatkan nilai uang ya. Nah itu bonus saja ya. Terlepas dari itu, kita merawat bonsai ini juga sudah menjadi hiburan buat kita sebagai pencinta bonsai ya, pencinta proses. Nah sama kita akan juga melakukan pruning ya. Nah untuk pelepah ini, nah, seperti ini teman-teman. Ini kegiatan yang menurut saya ya sebagai penghobi bonsai itu, ini menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan ya ketika melakukan perawatan bonsai seperti ini ya. Melakukan sayatan, tapis, pruning itu tidak bisa dibayangkan ya. Untuk teman-teman pencinta bonsai pasti paham bagaimana rasanya kita melakukan programan ataupun perawatan di bonsai ya, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai cambium, sama aja. Kalau di bonsai cambium itu kita enaknya itu ketika melakukan cutting ya, melakukan cutting, pruning daun, potong-potong cabang itu
itu menjadi kegiatan yang betul-betul sangat menyenangkan ya. Nah, kalau di bonsai kelapa itu ketika melakukan sayat tapis seperti ini, sayat pelepah seperti ini, melakukan pruning, ini menjadi suatu kegiatan yang mungkin untuk sebagian orang yang tidak menyukai atau tidak hobi terhadap bonsai, mungkin tidak menjadi nilai apa-apa ya. Bahkan mungkin ada pertanyaan apa sih gitu aja enaknya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sehobi ya, sehobi bonsai, paham pastilah bagaimana kenikmatan kita melakukan proses perawatan pada bonsai ya. Seperti halnya pencinta burung, para kicau mania, secapek apapun kita ketika merawat burung itu justru bukan jadi suatu pekerjaan, malah jadi bisa menghilangkan rasa capek ya ketika kita melakukan pembersihan kandang, memandikan burung. Nah, itu untuk sebagian orang katanya nambah-nambah kerjaan. Tapi bagi kita pecinta burung ya, sama saya juga pencinta burung, justru ketika melakukan itu bukan menjadi suatu pekerjaan, malah menjadi menghilangkan rasa lelah, rasa capek ya. Nah, itulah sedikit sharing sambil melakukan programan bonsai ya. Itu hanya cerita pengalaman saja. Mungkin teman-teman juga sama ya, merasakan hal yang saya ceritakan tadi. Nah, ini kita akan lakukan sayat pelepah ya. Ini bahan ketiga yang saya lakukan perawatan ya. Mungkin nanti saya akan share satu persatu ya untuk bahan-bahan bonsai yang ada di tempat saya, koleksi-koleksi saya, sambil mereview, sambil melihat koleksi-koleksi saya lakukan perawatan ya, sambil mereview bahan-bahan bonsai kelapa yang ada di tempat saya, sambil saya melakukan perawatan seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menghibur. Untuk teman-teman yang tidak merasa terhibur, nggak apa-apa, di skip aja ya videonya. Nah, ini sudah mulai kerdil ini untuk tunas-tunas, untuk daunnya. Pelepahnya sudah mulai pendek, pelepahnya sudah daunnya sudah kerdil, dan juga ini sudah pecah ya, sudah pecah daun. Nah, ini kita renggangkan seperti ini. Oke teman-teman, nah ini perawatan untuk bahan bonsai yang ketiga ya. Ini sudah semakin rapi ya. Setelah saya lakukan perapihan, pruning untuk 2 daun, lalu saya membuka tapisnya, lalu saya renggangkan untuk daunnya, sudah semakin terlihat ya untuk keadaan bonsai kelapanya. Oke, mungkin ini untuk bahan yang ketiga. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan share lagi untuk bahan-bahan yang lain. Terima kasih telah menyimak videonya. Mohon maaf ya kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.